cerdas, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramdhani Arif dengan NPM 1903110210 dan saat ini saya akan presentasikan mengenai gerakan pembaharuan Islam yang dimana judul ini masuk ke dalam mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kemuhammadiyaan dengan dosen pengampu Bapak Slamet Pohan MA. Gerakan pembaharuan Islam periode klasik ada dua tokoh. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah dan yang kedua adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Saat ini kita akan membahas mengenai periode Ibnu Taimiyah. Yang akan kita bahas untuk pertama kalinya adalah biografinya. Nama lengkap beliau adalah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, tapi beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Kelahiran Haran tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah di Turki. Wafat hari Senin tanggal 20 Zulhijjah 728 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 September 1328 Masehi dengan tutup usia pada usia 67 tahun. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah di dalam bidang pendidikan menguasai ilmu rijatul hadis atau perawi hadis yang berguna dalam menelusuri hadis dari periwayat atau pembawaannya dan fununul hadis atau macam-macam hadis baik yang lemah, cacat atau sahih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pokok pikiran dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah kembali ke ajaran Salafi, di mana menurut Taimiyah pertanggungjawaban atas kerusakan atau penyesatan penyokong sekte termasuk atau tersebut haruslah dihubungkan dengan metode yang tidak membuahkan apa-apa dari para teolog filosof yang telah memberanikan diri mentakwilkan Al-Quran dengan satu cara yang berbeda, dengan satu-satu interpretasi yang berwenang, yakni interpretasi orang-orang terdahulu atau salaf. Selanjutnya, aliran salaf telah membicarakan berbagai persoalan teolog Islam seperti Tuhan, perbuatan manusia, kemaklukan Al-Quran atau bukan, ayat-ayat yang mengesankan penyerupaan tasbih Tuhan dengan manusia. Semuanya itu menyangkut tentang penyelewengan tentang keesaan atau ketauhidan, mempunyai tiga segi, yaitu keesaan zat dan sifat, yang kedua adalah keesaan dan penciptaan, yang ketiga adalah keesaan ibadah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai periode Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang akan pertama kita bahas adalah latar belakang mengapa terjadinya gerakan perubahan ini. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ulama berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam secara murni. Beliau menindaklanjuti jejak pemikiran Ibnu Taimiyah. Para pendukung pergerakan ini sesungguhnya menolak disebut Wahabi, karena pada dasarnya ajaran Ibnu Wahhab menurut mereka adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran tersendiri. Karenanya mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai salafis atau muwahhidun, yang berarti satu Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang biografi Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah atau bertepatan dengan 1701 Masehi. Muhammad bin Abdul Wahhab telah menghabiskan waktunya selama lebih 48 tahun di Dariyah. Keseluruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis, mengajar, berdakwah, karena Muhammad bin Abdul Wahhab ini lahir dalam keluarga yang Islam atau keluarga yang paham dengan agama. Lalu Muhammad Abdul Wahhab ini juga berjihad serta mengabdi sebagai menteri penerangan kerajaan Saudi di tanah Arab. Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah sampai usia 92 tahun. Beliau wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 Hijriah bersamaan dengan tahun 1793 Masehi dalam usia 9 tahun, dan jenazahnya dikebumikan di Dariyah. Innalillahi. Adapun pokok pikirannya dalam bidang tauhid, yang pertama adalah penyembahan kepada Tuhan selain Allah adalah salah dan siapa yang berbuat demikian akan dibunuh. Yang kedua adalah mencari keampunan Allah, Tuhan dengan mengunjungi kuburan-kuburan orang-orang saleh termasuk golongan musyrikin. Yang ketiga adalah termasuk dalam perbuatan syirik memberi pengantar sholat terhadap nama nabi-nabi, wali, malaikat seperti Sayyidina Muhammad. Yang keempat, termasuk kufur memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah, atau ilmu yang bersumber pikiran semata-mata.
Yang kelima, dilarang memakai atau menggunakan buah tasbih atau doa wirid cukup dengan menghitung keratan jari saja. Selanjutnya, soal haram dan halal hanya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan kepada para mutaklimun atau fuqaha. Selanjutnya, pintu ijtihad tetap terbuka. Selanjutnya, pokok pikiran terhadap bidang bid'ah yang pertama adalah wanita mengiringi jenazah, yang kedua adalah mengandalkan halaqah zikir, dan terakhir adalah termasuk bid'ah seperti merokok, minum kopi, memakai pakaian sutra bagi laki-laki, bergambar foto, memakai cincin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Don wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.